Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Selamat pagi Jesus Center Church Cijantung. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau sambut berkat yang baru dari Tuhan hari ini, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita boleh lambaikan tangan kita, bertepuk tangan bersama-sama. Coba. Mengalir dalamku, kuasa dari surga membisukan cita. Bersamakan bangkit dalam kekuatan kasih-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, putar dan naik. Kau Allah selalu setia. Dalam suka dan duka berjalan bersama-Mu. Dengan kekuatan baru takkan pernah takut. Dalam semangat baru melangkah bersama-Mu. Raih berkat yang baru denganmu Tuhan. Mari yang bersuka cita, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Come on, dengan semangat. Mengalir dalamku, katakan. Mengalir dalamku kuasa dari surga membisukan cita. Bersamakan bangkit dalam kekuatan kasih-Mu, oh Tuhan. Haleluya, putar dan naik. Allah yang selalu Allah yang mau berjalan dalam suka dan duka bersama dengan Tuhan. Dalam suka dan duka berjalan bersama-Mu. Dengan kekuatan baru takkan pernah takut. Dalam semangat baru melangkah bersama-Mu. Raih berkat yang baru denganmu Tuhan. Hari demi hari lewat jantung masih takkan berlalu. Anugerah selalu bersedia bagi itu yang membantu bisa melangkah maju hadapi suka duka tangis tertawa. Takkan ku gentar sebab Kau beserta. Hanya di dalammu ku temukan kasih yang abadi dan sejati. Dalam suka dan duka berjalan bersama-Mu. Dengan kekuatan baru takkan pernah ku takut. Dalam semangat baru melangkah bersama-Mu. Raih berkat yang baru denganmu Tuhan. Dan duka berjalan bersama-Mu. Dengan kekuatan baru takkan pernah ku takut. Semangat baru melangkah bersama-Mu. Raih berkat yang baru denganmu Tuhan. Dan duka berjalan bersama-Mu. Dengan kekuatan baru takkan pernah ku takut. Dalam semangat baru melangkah bersama-Mu. Raih berkat yang baru denganmu Tuhan. Yang mau melangkah bersama Tuhan maju, berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara, hari ini kita akan membahas tentang berkat dalam keluarga Tuhan. Mari kita baca bersama-sama berkat dalam keluarga Tuhan. 1, 2, 3. Berkat dalam keluarga Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keluarga Tuhan? Apakah keluarga saya dan istri dan anak? Tapi hari ini kita akan bahas satu hal yang spiritual. Keluarga Tuhan itu adalah kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dan kita disetujui oleh Bapa di surga. Kita semua diterima di keluarganya Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Efesus 2 ayat 19 ditulis, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu semua ini anggota daripada
keluarga Tuhan. Katakan amin. Betapa bangganya kita kalau menjadi bagian anggota keluarga kerajaan. Betul ya? Ada orang bilang, wah dia ada keluarga kerajaan Inggris. Wah semua orang mau kenal, mau berhubungan, mau dekat. Tetapi tahukah kita bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan satu hal, yakni dia berkata, kita ini sekarang keluarganya Tuhan. Kita lihat Efesus 3 ayat 14 sampai 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan, the whole family, yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi kita semua ini keluarganya Tuhan, dan kita semua punya nama yang diberikan Tuhan buat kita. Katakan amin. Punya nama. Kalau seorang anak presiden punya nama belakang, Joko Widodo, Gibran, anaknya punya nama, menyandang nama ayahnya, itu berarti dia punya hak, punya kekuatan, punya kuasa. Tetapi sering kita begitu sibuk sama kehidupan sehingga kita melupakan bahwa kita ini anggota keluarga Tuhan, the royal family of God. Kita lupa. Kita lihat yang pertama, poin yang pertama. Saya mencoba pelan-pelan supaya saudara semua nangkep, karena ini firman dasar yang sangat kuat. Yang pertama adalah kita itu masuk dalam keluarga Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat. Waktu kita mengenal Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu semua, waktu kita mengenal Tuhan Yesus, kita itu masuk dalam keluarga Tuhan dengan kasih yang tak bersyarat. Kalau dunia kasihnya bersyarat. Suami istri aja pun juga kadang bersyarat. Betul kan? Saya baikin baikin istri supaya dia juga kadang masakinya lebih enak gitu. Tetapi kasih Tuhan unconditional. Jadi Anda semua itu diterima dalam keluarga Tuhan, unconditional love, tak bersyarat. Lihat Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Tanpa syarat. Bahkan Roma menuliskan, apakah kelaparankah, ketelanjangankah, kesusahankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Nah sekarang slide selanjutnya. Saudara lihat, ada kisah di Alkitab yang bercerita tentang anak yang hilang. Tuhan mengizinkan dia hilang. Betul ya? Diizinkan tuh. Tetapi waktu dia kembali, diterima tanpa syarat. Jadi Tuhan kita tuh anggota keluarga yang diterima tanpa syarat. Niniwe, begitu rusaknya bangsa itu, begitu hancurnya bangsa itu, sampai nabi namanya Yunus berkata, mendingan mati deh kalian semua. Tetapi Tuhan, waktu mereka berlutut berdoa, Tuhan menerima mereka kembali. Itu Tuhan kita. Itu keluarganya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kemarin saya sempat bicara dengan beberapa hamba Tuhan. Kemarin saya suka sharing beberapa gembala. Ada yang di Surabaya, di Jakarta, saya telepon, saya cerita. Saudara tahu, banyak hamba Tuhan yang akhir-akhir ini jatuh. Many are fallen. Dan banyak juga yang
violence tapi drama supaya gereja tetap jalan. Banyak yang jatuh tapi tetap kamuflase. Dan kamuflasenya bohong, ketemu bohong, ketemu bohong, ketemu bohong. Dan seterusnya. Sehingga saya bilang pada teman gembala, ini gimana sih? Dan gembala teman saya ini dia bilang, Pak, Niniwe itu juga cerita begitu. Yunus itu udah sampai, ini pantas dimatiin aja deh. Diserahkan aja ke setan ini orang. Nama ini diserahkan aja ke setan. Begitu loh. Tetapi Tuhan, lihat Niniwe. Dia kasih tak bersyarat. Katakan amin. Nah, sekarang coba saya mau panggil Joy. Saya mau tanya, supaya saudara lihat. Ini Joy. Ini Joy. Dia berhasil menurunkan 25. Oke, kurus banget ya saudara ya, beda sama papanya. Oke. Joy, papi tanya nih, kan kita nggak janjian ya. What did I say to you when you were born? I will love you forever and ever. Oke. Saya tanya, waktu dia lahir, pertama keluar sebagai baby, saya tanya, saya cerita sama dia dan dia ingat terus. Apa yang papi bilang sekali lagi? I will love you forever and ever. I will love you forever and ever. Sekarang kamu umur berapa? 14. Saya tanya sama Joy, pernahkah satu hari papi tidak mencintai kamu? No. Pernah papi marah? Yeah. Marah banget? Yeah. Karena nakal kan? Oke. Tapi meskipun papi marah, I'm asking you, did I ever one day not loving you? No. Are you sure? I don't know. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Peluk papi dulu. Nah, yang saudara lihat itu hanya sebagian kecil dari percikan kasih keluarganya Tuhan. He love you unconditional, tanpa syarat. Ya Pak, tapi begini, bagaimana? Apakah kita nanti boleh berbuat dosa? Enggak. Itu bukan ceritanya. Ceritanya sekarang dia kasih itu, kasih tanpa syarat. Gimana tuh ada lagunya tuh? Kak Feran gimana? Di best ya? Kasih Tuhan. Gimana lagu? Ada lagunya? Oh tuh. Ayo Kak Feran bantuin. Tak bersyarat, Ada suaranya. tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Sekali lagi kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak bersyarat, tak seperti cinta di dunia, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima, yang layak ku terima di hidupku. Oke. Amin, saudara. Itu saudara harus terima dulu ini kebenaran firman Tuhan. Bahkan lihatlah slide selanjutnya. Saudara baca bersama saya Lukas 6 ayat 35b, sisi yang kiri. Kita baca 1, 2, 3. Sebab ia baik, baca yang sebab ia baik terhadap orang-orang yang apa? Tidak tahu terima kasih. Dan terhadap
orang-orang jahat. Sebelum saudara muncul wajah-wajah orang yang tidak berterima kasih dan orang-orang yang jahat, sebelum muncul nih, lihat gambar pojok kanan bawah. Lihatlah cermin. Itulah kita semua. Nggak tahu terima kasih dan sering jahat sama Tuhan. Tetapi dia tulis apa? Tetapi ia tetap baik. Amin. Baik, kita masuk yang poin kedua. Yang pertama tadi, kita diterima dalam keluarganya Tuhan yang tanpa syarat. Yang kedua, kita itu diadopsi dalam keluarga Tuhan yang penuh anugerah. Saya ulangi kata diadopsi atau diangkat, ya. Bukan anak sesungguhnya, tetapi diadopsi atau diangkat. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh kenapa? Oleh Yesus Kristus untuk diangkat. Lalu kita di bahasa Inggrisnya diadopt, ya saudara lihat ya. Diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia rela untuk mengadopsi kita. Lalu setelah kita diadopsi, maka kita menjadi bagian daripada keluarga Tuhan. Galatia 4 ayat 6 dan 7 ditulis, dan karena kamu anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari serukan sama saya 1, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa. Lalu jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bayangkan kalau kita punya Allah Tuhan, Bapak kita yang penuh, apa ini saya tulis, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang selalu menerima, Bapak yang selalu memelihara, Bapak yang selalu providing, Bapak yang protection tanpa syarat, menciptakan seluruh dunia dengan kata-katanya saja. Dan kita menjadi anak-anaknya. Sehingga 2 Korintus 6 ayat 18 tertulis. Saudara baca bersama saya. Dan aku akan menjadi, dengan kuat saudara baca. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kita semua anaknya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya baca sebuah artikel cerita tentang kisah orang-orang yang diadopsi, ya. Di anak yang diangkat atau adopsi. Nah, ini ilustrasi saja. Ada sebuah cerita di mana ada seorang anak yatim piatu yang diambil adopsi oleh sebuah keluarga di Amerika. Setelah diadopsi, karena dari yatim piatu dia sangat miskin sekali, setiap kali makan, lihat baik-baik, setiap kali makan, setelah selesai makan, dia selalu tunggu lebih lama anak ini, dan dia sembunyikan makanan. Lalu dia taruh di bawah bajunya, lalu dia tidur. Selang beberapa waktu, orang tua angkatnya melihat, kok aneh sih di kamar ini, kok banyak makanan yang disembunyikan di sudut-sudut, seolah-olah disembunyikan. Dan dia tanya kepada anak, kenapa kamu melakukan ini? Dia bilang, karena saya takut besok tidak ada makanan lagi. Berapa banyak di antara kita yang bilang, semua begitu egois, kita takut, kita simpan, karena kita takut besok jangan-jangan gak ada uang lagi. Banyak kan? Hari ini saya mau kasih berita buat saudara. Besok Tuhan tetap memberkati kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang punya anak bilang, wah saya gak punya tabungan. Besok Tuhan tetap memberkati anak-anakmu. Amin. Bahkan di balik tempat tidurnya, kalau waktu kasur diangkat, katanya ini cerita beneran, dia temukan ada beberapa baju-baju princess yang dibelikan kepada anak ini, tidak pernah dipakai, disembunyikan di balik kasurnya. Anak ini berkata,
Saya takut dicuri. Karena biasa saya punya barang bagus, jadi anak yatim piatu dicuri. Bukankah dunia juga begitu? Saudara punya yang bagus, mereka mencari cara untuk menjatuhkan saudara. Tetapi hari ini keluarga Tuhan, Allah kita berkata, kalau kamu dicuri, besok dia belikan lagi baju yang baru. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mengasihi kita. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Tadi saudara belajar yang pertama, masuk dalam keluarga yang dicintai tanpa syarat. Coba ingat kata-katanya, tanpa syarat. 1, 2, 3, tanpa syarat. Yang kedua, diadopsi. Coba katakan sama saya, diadopsi. Ya, diadopsi dari mana? Dari dunia. Dunia kepada kerajaan Allah. Yang ketiga adalah dipindahkan. Dipindahkan, ada bahasa dipindahkan loh. Kita lihat ayatnya, dipindahkan dari dunia kepada keluarga Tuhan dan diberkati. Kita lihat slide selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi dipindah. Dipindah itu gimana ya? Kalau saudara punya ATM transfer ya Pak, Bapak ada ATM, Bapak transfer 100.000 pindah ke rekeningnya Pak Ryan misalnya. Itu dipindah. Dan saudara dipindah dalam kerajaan Tuhan. Kita lihat selanjutnya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik, ini teori penciptaan di Kejadian. Pada waktu pertama, hal pertama yang dilakukan Tuhan pada Adam dan Hawa. Dia jadikan Adam dan Hawa, dia jadikan taman, semua sudah ready. Semua ready, lalu Adam dan Hawa dijadikan. Maka ayat pertama yang dilakukan Tuhan adalah Allah memberkati mereka. Jadi yang ketiga, dipindahkan, lalu diberkati. Kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, ayat terakhir bicara tentang kutuk. Tapi khotbah pertama Tuhan Yesus di kitab Matius adalah blessed, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau. Khotbah sabda bahagia. Jadi Tuhan itu memberkati. Orang Bapak mungkin bingung, berkati saya susah. Lihat baik-baik saudara. Saudara harus mengerti ini firman ini benar-benar. Kalau saudara dalam keadaan yang susah dan engkau berjuang sungguh-sungguh, saya mau kasih tahu, ada tempat dan frekuensi dan keadaan dan keluarga di mana engkau diberkati Tuhan. Sebentar, di sini engkau ngotot, harus bikin ini, bikin itu, bikin ini. Tetapi ada satu tempat, ada frekuensi, ada satu kerajaan, you are blessed. Bukan berarti engkau tidak bekerja. Tetap engkau harus menabur benih, merawatnya, menyiraminya, memupukinya, lalu dia berkembang. Tetapi engkau bekerja under blessing, dalam berkat Tuhan. Ini beda dengan Anda sendirian. Anda bekerja under blessings, di bawah berkat Tuhan. Ini si Dodo kan bikin apa? Bikin makanan kan kemarin, istri bikin makanan, kita jual di Gojek dan GoFood. Ya Dodo ya, Dodo Marsha yang WL tadi jual di Gojek dan GoFood, namanya Mamica. Saudara pesen ya nanti pulang. Promosi. Nah kita jual di Gojek dan lain sebagainya, mereka juga melayani Tuhan. Itu jual di Gojek, GoFood. Kalau McDonald, KFC dan lain-lain itu promo, bablas dah kita yang UMKM. Karena kita gak bisa ngikutin promo mereka, 50%. Jadi selalu di top daripada GoFood itu yang ada yang gede-gede semua, yang kecil-kecil semua di bawah. Akhirnya di hari, jadi kita aduh gimana cara hidup. Dan
yang bagus kita tetap melakukan aja. Si Dodo, Marsia tetap aja masak, tetap melakukan yang mereka bisa. Di saat-saat sudah mau menyerah, tiba-tiba datang 2 hari lalu dikatakan ada TV mau datang, Trans TV mau datang. Lupa kita mau liput makanan ini. Lupa ini udah tutup, tempatnya udah nggak ada gitu loh. Dan dia bilang kita mau liput tempat ini. Nggak ada tempatnya. Nggak, kita mau liput, kita nggak punya uang promo. Udah habis buat diskon semua. Dia bilang nggak apa-apa. Kasih kita makan saja dan kita akan liput. Dan mereka liput heboh di TV. Tiba-tiba kemarin datang orang semua, ramai. Dan saya melihat firman ini, kita itu under blessing. Jadi buat saudara yang susah payah, saya menawarkan kepada saudara satu tempat, namanya tempat yang diberkati dalam keluarganya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara tenang, jangan stres waktu susah. Engkau tahu posisimu di hadapan Tuhan. Tenang, tetap jaga damai, percayalah berkat itu akan turun. Trust me, saya melewatinya. Saya lihat Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Dia melakukannya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita semua yang ada di Cijantung menerima hidup dalam berkat. Coba katakan, hidup dalam berkat. 1, 2, 3. Hidup dalam berkat. Taruh tanganmu di dada, katakan hidup dalam berkat. Sekali lagi, hidup dalam berkat. Anda harus mendengar firman ini, hidup dalam berkat. Karena dunia selalu berkata engkau kurang, engkau miskin, engkau gak bisa bayar cicilan, keluargamu susah. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, you are living under blessings. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. You are not under curse, you are under blessings. Bahan saya sudah habis, tetapi ada satu ayat tadi saya bilang. Lihat Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6. Ayat 7 ya berarti ya. Tadi yang dari, ya lihat ya. Lihat baik-baik ini. Buat saudara yang merasa sendirian, yang merasa aduh saya gak keluarga dan sebagainya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Dia menawarkan saudara semua yang merasa sendirian, lonely, para zomblo, ya. Allah memberikan tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Saudara lihat bahasa Inggris 68 ayat 7. God settled the solitary in families. Tuhan memberikan keluarga bagi orang-orang yang kesepian. Dia menawarkan kepada saudara. Oke, sebagai penutup saudara, tentang adopsi. Oke ya, Ryan adopsi ya. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu semua, adopsi itu orang tua milih anaknya atau anak milih orang tua? Pak Marco, orang tua nggak bisa kan, anak kecil yatim piatu gitu, terus dia lihat oh ini bapaknya ini, mamanya ini, oh berjejer semua gitu, bapak, mama, suami, istri, saya pilih yang mana? Oh saya mau yang itu ya, yang bapak ini, tapi istrinya yang itu. Nggak bisa dong. Adopsi itu artinya orang tua memilih anak. Jadi saudara semua yang ada di sini semua, saya mau kasih tahu, Tuhan yang sudah pilih Anda semua datang ke tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak bisa. Lalu satu cerita, Tuhan itu melihat saudara waktu mau adopsi. Karena kutuk dosa,
maka saudara under kutuk, under curse. Di bawah kekuasaan setan, di bawah kekuasaan uang, mamon, dan dunia ini. Saudara harus bekerja keras dan sebagainya, saudara harus bekerja keras. Lalu saya mau, Tuhan berkata saya mau dia. Ya, anak perempuan ini saya mau. Coba berdiri coy. Saya mau dia. Saya mau adopsi dia. Lalu iblis berkata, oh tidak bisa. Tidak bisa. Dan Allah berkata, saya mau dia. Lalu iblis bilang, boleh, tapi tuker sama anakmu. Anakmu laki-laki, tuker. Tetapi saya kasih tahu, iblis berkata, saya kasih tahu, saya akan pukuli dia, saya akan ludahi dia, saya akan injak, saya akan bunuh dia. Biar tahu rasa lu, sakit hati. Dan Allah berkata, saya tetap mau dia. Dan dia kirimkan Yesus untuk menggantinya. Sedalam itu loh saudara. Dan saya menawarkan saudara semua pada pagi hari ini. Ingat bahwa kita anak-anak Tuhan. Amin. Saya mau kita bangkit berdiri. Saya akan melakukan sesuatu yang jarang sudah dilakukan. Saya undang istri saya ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh tutup mata semua ya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang ada dalam pergumulan yang berat. Yang pergumulan yang berat, saudara boleh angkat tangan. Yang khusus hanya yang sungguh-sungguh saya butuh didoakan Pak. Saya sungguh perlu Tuhan, Bapak aku perlu Engkau. Ini rumah keluargamu. Saudara yang angkat tangan dengan waktu yang cepat, maju ke depan, maju ke depan. I will lay hands on you. Saya akan tumpang tangan buat saudara. Waktu saudara terima tangan ini, tangan Bapa di surga ada pada saudara. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan.